Kabar pernikahan istri mendiang Ustadz Arifin Ilham, Umi Yuni dan Abah Agam hingga kini masih terus menjadi sorotan. Terlebih pada Lebaran tahun ini, ibunda mendiang Ustadz Arifin Ilham, Nur Hayati, secara terang-terangan meminta agar Umi Yuni segera keluar dari kepengurusan serta lingkungan Yayasan Az-Zikro. Diketahui keluarga mendiang Ustadz Arifin Ilham sebenarnya tidak mempermasalahkan terkait Umi Yuni yang menikah lagi. Hanya saja Nur Hayati sempat merasa kecewa dan sakit hati terhadap istri pertama mendiang Ustadz Arifin Ilham itu. Pasalnya, kala itu kabar pernikahan Umi Yuni dan Abah Agam sempat ditutup-tutupi. Lantas, apa alasan lengkap Nur Hayati ingin agar Umi Yuni pergi dari Yayasan Az-Zikro secepat mungkin? Dan seperti apa tanggapan dari pihak keluarga Umi Yuni atas tindakan yang ingin dilakukan ibunda mendiang Ustadz Arifin Ilham tersebut? Dulu kan memangnya dia bohong kan sama mama nikah. Sekarang udah terbukti semuanya. Insya Allah nanti habis Lebaran dia keluar dari Az-Zikro, dari rumah. Itu kan rumah wakaf. Kita sudah wakaf, udah tidak serahin ke mama. Itu bukan rumah hibah. Itu semua rumah wakaf. Jadi kita alhamdulillah udah tanda tangan dari istrinya. Dia nggak boleh tinggal sama suami baru. Itu aja. Alvin enggak tetap. Kalau cucu mama tetap. Cucu boleh semuanya. Tapi kalau istri udah nikah sama orang lain itu keluar dari Az-Zikro. Jangan bawa nama Ustadz Arifin. Sebagai mantu bukan anak mama lagi kan. Kalau Ustadz Arifin tetap sampai kiamat pun mama tetap. Jadi Alvin, 2 syarat nenek, 1 selesaikan surat sertifikat wakaf, 2 ayah ibu kamu keluar dari Az-Zikro. Tapi dia bersedia pindah di rumah yang dikasih almarhum. Dia dikasih almarhum 3 rumah. Ya, insya Allah doain. Isu ini agak lucu ya. Kenapa dikaitkan dengan permasalahan Az-Zikra gitu? Karena permasalahan Az-Zikra ini banyak sekali gitu, masalah wakaf ya kan. Kemarin sudah dijawab bahwa wakaf itu yang mana dulu. Kalau yang 4000 meter itu betul, itu wakafnya untuk kepentingan yayasan, termasuk masjid yang ada di situ. Tapi ada yang namanya pemberian yang tidak termasuk dalam 4000. Pemberian atau apalah bahasanya ya, apa itu hibah atau hadiah atau apa. Tapi memang pemberian tanah itu ada yang memang diperuntukkan kepada pribadi Ustadz Arifin, dan waktu itu kan istrinya baru 1 ya, Umi Yuni. Nah jadi ketika Ustadz Arifin sudah meninggal, kebetulan peristiwa wakaf itu belum sempat didokumentasikan dalam bentuk pengakuan surat ya, atau dalam bentuk sertifikat gitu ya. Nah jadi dibuatlah pertemuan Umi Yuni dengan CGP Pak Jimmy ya, dan Pak Jimmy di situ sudah berstatement bahwa kalau mengenai masalah wakaf ya terserah wakifnya, terserah saya mau kasih ke siapa, kan begitu. Kalau saya mau ngasih ke Ustadz Arifin ya terserah saya, kalau saya mau ngasih ke yayasan terserah saya. Dan beliau statement di situ bahwa ada sebagian tanah yang diberikan untuk kepentingan yayasan, ada yang sebagian diberikan kepada almarhum Ustadz Arifin Ilham. Nah karena almarhum Ustadz Arifin Ilham sudah meninggal, datang menghadap ini, dan beliau ingat bahwa waktu itu memang yang datang menghadap 2 orang. Makanya beliau bersedia bahwa wakaf itu diteruskan kepada istrinya. Nah di dalam wakaf itulah ada rumahnya Az-Zikra, ada lapangan kuda dan sebagainya. Nah orang yang tidak mengerti peristiwa ini kan seolah-olah memukul rata semua ya. Karena saya lihat ada yang namanya ya kadang-kadang dipertanyakan kenapa masih tinggal di sini misalnya. Ini kan rumah wakaf, seharusnya Umi Yuni nggak tinggal di sini, udah tinggal di tempat lain. Seharusnya yang tinggal di sini ya yang menjabat pimpinan tertinggi. Ini kan menurut saya lucu ya. Sebetulnya kan sejak meninggal Ustadz Arifin Ilham kan memang beliau sudah bukan istrinya kan, karena janda ditinggal mati kan. Nah kenapa dipermasalahkan ketika ada isu pernikahan itu? Kan menurut saya aneh gitu. Terlepas dari permasalahan tersebut, kepergian Ustadz Arifin Ilham tentu masih meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarganya, tak terkecuali sang ibunda tercinta Nur Hayati.
Ya, secara belak-belakan Nur Hayati mengungkapkan rasa kerinduannya terhadap mendiang putranya. Bahkan baru-baru ini Nur Hayati mengaku didatangi oleh mendiang Arifin Ilham lewat mimpinya. Bunga tidur yang dialami oleh Nur Hayati ini tentu sedikit mengobati kerinduannya terhadap mendiang Arifin Ilham. Nur Hayati diketahui sangat dekat dengan Ustadz Arifin Ilham yang meninggal dunia pada 22 Mei 2019 lalu. Lantas seperti apa curhatan Nur Hayati mengenai kerinduannya terhadap mendiang Ustadz Arifin Ilham? Aku ada mimpi almarhum, bagus banget mimpi almarhum. Mimpinya gini, Mah, anaknya dari mana? Habis dakwah katanya. Habis dakwah, habis itu mau kemana? Aku mau cari satu-satunya orang yang aku sayang, aku cintai. Siapa mau dicari? Mama aku. Mama tenang, udah mama tenang, udah gitu doang. Jadi aku udah ikhlas semuanya, ikhlasin. Mimpi dia tuh malam 2 hari yang lalu ya, 3 hari yang lalu. Aku mimpi almarhum. Sering tuh, kalau aku lagi rasa ini pasti dia datang. Anaknya sangat soleh banget. Mama tuh susah tidur tuh ingat almarhum Ustadz. Mama kasih sayang ke mama. Tapi sama dia tuh kan istilahnya lepas lah, dia sekedar mantu. Tapi kalau anak aku belain apapun aku ini apapun itu. Ustadz Arifin aja sampai selesai jadi ulama besar, aku yang iniin. Jadi aku gimana sama Ustadz tuh ini banget. Nikahnya udah hampir setahun. Kita baru tahu. Jadi gimana ininya perasaan mama ya? Ya udahlah, itu sudah takdir dia yang menjalani, dia yang ini, udahlah kita terima dengan ikhlas, dengan tulus semua pilihan dia. Nikahnya di rumah situ lagi. Aku ada fotonya. Ya, halal, tidak ada salahnya. Cuman kami dari sahabat murabi Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham yang selama ini almarhum itu memanggil tayang, sayang, bidadari, nggak pernah manggil namanya. Nah, mendengar berita ini hancur hati kami, luluh perasaan kami, kecewa kami, karena beliau itu setelah murabi Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, ya beliaulah orang kedua. Nah, itu insya Allah Pak Agam, sahabat saya yang selama ini saya sayangi karena Allah, dan dia jujur kepada saya dan dia mengakui dia itu sudah nikah. Abang Agam itu terus terang sama kami masih ada hubungan saudara ya. Kita sama-sama dari Aceh ya, dan beliau juga murid dari ayah saya ya, dan beliau sangat takzim dengan ayah saya dan sangat takzim dengan Ustadz Arifin, bahkan mungkin termasuk sahabat dekatnya Ustadz Arifin Ilham. Nah, jadi karena kedekatan itu wajar kalau Abang Agam ini datang membela gitu ya, karena mungkin ada perasaan ketakziman kepada guru ya, baik ayah saya maupun Ustadz Arifin. Jadi ketika ada saudaranya mungkin yang mengalami ujian sulit seorang diri, tidak ada yang mengawal, mungkin cuma saya waktu itu, nah datanglah Abang Agam yang ikut mengawal. Nah, dan kami sering berdiskusi begitu bertiga ya. Cuma kadang-kadang karena kedekatan yang intens ya, hampir setiap hari kita bicara masalah zikra ya, itu mungkin timbullah isu-isu seperti itu.